Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Nur Febriani. Dan saya Kamilatul Faizah. Kita dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini kami akan melakukan observasi wawancara di Posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Nur Febriani. Dan saya Kamilatul Faizah. Kami di sini akan melakukan wawancara kepada Ibu Bedan. Untuk Ibu Imas, mohon memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina, bidan yang ada di Desa Perkawang. Terima kasih, senang ketemu dengan kakak-kakak mahasiswa yang hari ini berkunjung di Posyandu kami. Oke Ibu, kita ada beberapa pertanyaan tentang di Posyandu ini. Apa sih Posyandu itu Ibu? Terus kegiatannya itu seperti apa yang ada di sini? Program kerjanya di sini itu seperti apa aja? Jadi Posyandu itu pos pelayanan terpadu. Pos pelayanan terpadu yang kebetulan kita mulai tahun kemarin. Pertengahan tahun kemarin itu kita sudah melaksanakan pelayanan di Posyandu itu meliputi sasaran seluruh siklus hidup. Jadi semua siklus hidup. Jadi semua kita layani mulai ibu hamil sampai dengan lansia kita layani di Posyandu. Sama anak-anak itu kok ya? Semua mulai dari ibu hamil, bayi, balita, lansia, remaja kita layani semua di Posyandu. Kita ambil yang anak-anak ya Ibu. Kalau anak-anak itu Posyandunya itu seperti apa aja Ibu? Maksudnya langkah-langkahnya itu seperti apa aja? Posyandu untuk anak-anak, kita ke balita, balita. Kalau di sini anak-anak itu ada bayi, balita dan anak prasekolah. Kalau anak sekolah nanti masuknya ke remaja. Jadi sasaran kita kan sudah tahu sasarannya di Posyandu ini berapa. Terus kemudian mereka datang sudah tahu jadwalnya setiap bulan, kan tahu misalnya jadwal di pos 2 ini setiap tanggal 15 atau mundurnya kalau tanggal merah kita mundurnya di tanggal 16. Mereka tahu jadwalnya sehingga nanti dia datang kemudian ada di langkah 1 bisa dilihat tadi ada langkah 1. Di langkah 1 akan dilakukan pendaftaran, kemudian identitas dan lain-lain dilaksanakan di situ. Kemudian di langkah kedua dilaksanakan pemeriksaan, meliputi berat badan, tinggi badan, kemudian ada tingkat kepala, tangan itu diperiksa. Kemudian dilanjutkan di langkah 3. Langkah 3 nanti akan memasukkan hasil pemeriksaan tadi di bukunya, di buku KIH-nya. Kemudian di voting itu dimasukkan ke grafik dan untuk bisa dievaluasi bagaimana status si anak ini setelah dilakukan pemeriksaan. Kemudian di langkah 4 nanti petugasnya dari tenaga kesehatan. Di situ akan dilakukan intervensi. Intervensi itu melihat dari hasil pemantauan di bulan ini ya, misalnya kondisi gizinya bagaimana. Terus kita ditanyakan juga kapan screening kesehatan. Untuk balita itu dilaksanakan screening, meliputi screening TBC, batuk, apakah ada batuk selain screening status gizi, apakah ada batuk atau anak ini sakit, tidak ditanyakan di orang tuanya. Kemudian dilakukan intervensi di angka keempat. Kemudian di angka kelima akan dilakukan pemburuan atau edukasi yang dilaksanakan oleh ibu kader sekaligus juga kasih care. Makanan yang bergizi itu ya Bu. Terus di sini itu ada anak yang terkena gangguan tumbuh kembang nggak Ibu? Kalau gangguan tumbuh kembang apa perkembangan yang ditanyakan? Tumbuh kembang anak kayak seperti speech delay. Tumbuh kembang ya, Iya, tumbuh dan tumbuh kembang kan iya, beda loh ya. Iya. Konsep tumbuh dan kembang kan beda. Kalau
bisa dipahami kan, kalau pertumbuhan itu kan tadi yang bisa diukur tadi. Kalau perkembangan berarti kan kemampuan si anak tadi ya. Kalau yang ditanyakan tumbuhnya apa kembangnya? Tumbuhnya itu. Kalau tumbuhnya kan meliputi tadi ya, dari hasil pemeriksaan tadi. Kalau pertumbuhan ada di sini ada stunting juga, kemudian ada gizi kurang juga. Cara mengatasi yang gizi kurang itu gimana Ibu? Mengatasi gizi kurang tidak bisa kita laksanakan serta-merta ya, karena gizi kurang itu kondisi yang intervensi seperti ini tidak bisa. Jadi dari awal biasanya sebelum jatuh ke gizi kurang, anak-anak ini akan mengalami stagnan, gangguan pertumbuhan biasanya diperiksa gitu nggak naik berat badannya dalam 2 bulan 3 bulan nggak naik, itu biasanya terus jatuh ke gizi kurang. Yang bisa diatasi ya pemantauan secara rutin, bagaimana proses tumbuh kembang anak ini tadi, hasil pemeriksaannya bagaimana, kemudian kita kaji ke orang tua bagaimana pola asuhnya, pemberian makanannya bagaimana, terus di sekitar rumahnya bagaimana izin personalnya, izin di rumah tangganya, kebersihannya bagaimana, karena itu kan akan mempengaruhi. Biasanya anak-anak dengan gizi kurang itu disertai dengan gangguan kesehatan juga, mereka sering sakit, sehingga asupan makanannya tidak maksimal, dia makan tapi untuk pemulihan, tidak untuk pertumbuhan. Jadi saling mempengaruhi, kondisi-kondisi di sekitar itu saling mempengaruhi. Harus mulai dari pengetahuan ibu kita tingkatkan, kemudian kebersihan, kewaspadaan ya Bu ya, kemudian pola asuh juga itu yang harus kita evaluasi. Kalau kan biasanya ada orang tua ya Ibu yang nggak mau kayak dikatakan kalau anak itu terkena gizi kurang atau stunting, itu bagaimana Ibu cara mengatasi seperti itu? Kalau orang tua biasanya kan memang menolak ya, kadang-kadang anakku baik-baik saja, menolak ya, menolak bahwa anaknya didiagnosa gizi kurang atau stunting itu, karena mereka masih merasa bahwa itu termasuk aib gitu. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi mereka, tapi kita kan pasti pendekatan pelan-pelan ke ibu-ibu. Makanya pada saat posyandu ini kan ibu-ibu dilibatkan supaya mereka juga ikut memantau. Misalnya habis ukur gitu ya, ditimbang, ibu-ibu ini kan nanti hasilnya kan dimasukkan di grafik, itu diajak diskusi, hasilnya seperti ini. Jadi mereka dilibatkan, mereka tahu sendiri bahwa hasilnya ini ternyata gizi kurang, masuk gizi kurang, atau pendek itu stunting, masuk pendek, putranya ibu itu pendek Bu, ini masih kurang, terus ini berat badannya juga masih kurang. Itu mereka tahu sendiri bahwa kondisinya memang seperti itu. Nah itu kita kasih edukasi bahwa bagaimana kita berdiskusi dengan ibu tadi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada anak. Selain itu juga nanti kita tekankan ke teman-teman kader, ke ibu kader, untuk tidak menjustifikasi, maksudnya secara frontal gitu, nih gizi kurang ini, jangan, nggak usah disuruh diam, nggak usah menjustis bahwa ini gizi kurang, ini nggak usah. Jadi nakes saja yang menyampaikan. Terus itu kalau ibu-ibu ini merasa bahwa ini bukan sebuah justifikasi, pasti ibu juga akan dengan legowo gitu loh. Kenapa kondisi anak saya kok kurang? Malah mereka yang antusias untuk mendapatkan pengetahuan supaya informasi supaya bagaimana untuk mengatasi kondisi. Itu saja Ibu yang ingin saya pertanyakan Bu. Terima kasih kalau kita ada kurangnya kata atau kesalahan Ibu, mohon maaf ya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barikatul Rahmanundo. Saya berasal dari Desa Perkawang, Kecamatan Tambak Bedo, Kabupaten Tuban. Oke, di sini kita akan melakukan observasi kepada ibu ini, mewawancarai tentang si kecilnya. Gimana nih perkembangan si kecil sekarang? Untuk tahap sekarang di usia 2 tahun 3 bulan, menurut saya si kecil ini makanya lahap.
pertama. Terus tingkahnya juga sangat aktif sekali. Terus juga cara berbicaranya juga alhamdulillah sudah mulai lancar. Ya. Untuk kosakatanya walaupun masih 1-2 yang kurang lah, tapi alhamdulillah kalau secara berbicaranya sudah lancar. 2 tahun 3 bulan untuk usia anak saya ya. Sekarang ini 2 tahun ya? 2 tahun 3 bulan. Dan udah bisa apa aja ya Bu? Dan apakah ada kekhawatiran dari pertumbuhannya? Kekhawatirannya itu dulu kan waktu kecil kan dia kan gemuk ya. Ya. Walaupun masih sampai sekarang masih ASI sama saya, tapi perkembangannya itu dari mulai penurunan atau peningkatan bobotnya itu berbeda. Kalau dulu itu untuk bobotnya itu kan cepat dia naiknya. Kalau untuk sekarang walaupun makannya itu banyak, tapi dia itu naiknya itu sulit-sulit ya. Ya itu kekhawatiran seorang ibu seperti itu. Iya, apalagi kalau berat badannya turun gitu ya. Iya, was-was gitu ya. MPASI itu mulainya dari umur berapa? Kalau MPASI diwajibkan umur 6 bulan sampai sekarang. Kalau ASI kan harusnya kan 2 tahun sudah selesai ASI. Cuman bayi saya itu sampai sekarang masih ASI. Ya, kalau sudah walaupun sudah makan banyak, minum susu, maksudnya susu-susu organik ya, itu tapi dia tuh masih ASI sama saya. Lebih cepat untuk pertumbuhan. Iya. Dan di sini tuh kan banyak vitamin ya. Dan dari pas waktu posyandu itu dapat obat cacing juga, terus untuk konsumsi penumbuhan berat badan juga ada, terus obat cara itu dulu pernah dapat vitamin peninggi badan atau apa gitu ya saya ya itu juga dapat. dari obat cacing itu diberikan 1 bulan berapa? Itu kalau itu sesuai dari ya posyandunya sendiri, nggak setiap bulan, tapi berapa bulan sekali kita dapat. Sekian video observasi wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.